Bismillahirrahmanirrahim. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik anugerah Allah Ta'ala di pagi hari ini. Di dalam pelajaran kita Risalah Fidakwati Ilallah, kita masih di dalam Al-Faslu Al-Awwal, di dalam pasal pertama, yaitu membahas tentang fi wujubi ad-da'wati ilallahi ta'ala wa bayani fadliha, menerangkan hakikat tentang wajibnya berdakwah, wajibnya mengajak manusia kepada agama Allah, dan juga penjelasan tentang keutamaannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah lalu, bahwasanya ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala adalah seruan kepada kebaikan dan kebenaran. Kenapa demikian? Karena ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala adalah menyeru manusia untuk adil, untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada sesamanya. Yang mana dakwah kepada keadilan dan kepada berbuat ihsan itu merupakan dakwah yang sesuai fitrah. Itu dakwah yang merupakan konsekuensi fitrah. Itu dakwah yang tentunya akal yang murni menganggapnya baik, dan jiwa-jiwa yang bersih cenderung kepadanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun materi atau perincian yang dimaksudkan dengan ad-da'wah ilallah, ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala adalah berdakwah, mengajak manusia untuk mengimani Allah, untuk supaya mempunyai akidah yang salimah, akidah yang dengan yang kepadanya lah hati itu merasa tentram dan mutmainnah. Akidah yang dengannya lah dada ini akan merasakan kelapangan, kelonggaran. Yang kedua, ad-da'wah ilallah adalah mengajak manusia kepada mengesahkan Allah. Mengajak mereka mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam rububiyah, di dalam uluhiyah, di dalam al-asma dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, demikian juga ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala adalah dakwah mengajak manusia untuk meyakini bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Esa di dalam rububiyahnya. Dia subhanahu wa ta'ala di dalam mencipta, mengatur seluruh alam semesta ini, la syarika lahu, tanpa ada satupun serikat, tanpa serikat investasi, tanpa perserikatan modal, tanpa perserikatan tenaga, dan tanpa perantara. Semuanya tanpa dibutuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada pencipta, pengatur, dan di dalam mengatur semua alam semesta ini, Dia Ta'ala lah yang mengatur secara mutlak. Ini materi di dalam kita dinamakan ad-da'wah ilallah. Dengan dakwah seperti ini, dengan mengajak manusia kepada akidah, kepada mengesahkan Allah, kepada mengimani Allah, kepada rububiyah Allah dan keesaannya, dengan mereka manusia ini bisa mendapatkan seruan-seruan seperti itu, maka akan membawa mereka kepada suatu kebahagiaan hidup, yaitu hati mereka tidak akan bergantung kepada selain Allah. Hati mereka akan bergantung kepada yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Ar-Rahim, yang Maha Al-Latif, yang Maha Ar-Ra'uf, tempat bergantung satu-satunya yang benar, dan akan jauh dari penyimpangan bergantung kepada selainnya.
Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Juga dengan dakwah ilallah dengan makna sebagaimana yang diterangkan di muka, maka manusia ini dalam hidup yang dia pasti tidak akan lepas dari rasa takut, membutuhkan harapan dan pasrah, itu akan betul dalam dia punya rasa khauf, roja dan tawakal, betul-betul khusus dia berikan kepada yang maha hak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya juga termasuk makna dari ad-da'wah ilallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu mengajak manusia, mengajak mereka kepada meyakini bahwa sesungguhnya bagaimanapun keberadaan dunia ini, milenium berapapun, ya, bi'annahu, ini hu itu dhamir sya'an, ya kan. Jadi apapun, bi'annahu, bi'annasya'na kullasya'ni, apapun urusannya, apapun peranannya, berapapun mileniumnya, apapun perkembangan zamannya, bi'annahu, pasti la hakima. Tidak ada hakim yang menghukumi para hamba dan sesama hamba, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam hal qada dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada para hambanya melalui rasul-rasulnya. Nah, dengan seruan ini, dengan seruan agar meyakini bahwasanya la hakima 'alal ibadi wala bainal ibadi illallah wahdah, maka akan membuahkan buah yang agung, yaitu manusia akan berhukum dengan benar, akan meninggalkan hukum yang salah, hukum kepada selain agama Allah, akan dijauhkan dari semua hukum yang menyelisih hukum Allah. Dan manusia semua akan dengan rela menjauhi semua itu, karena memang hukum-hukum yang bertentangan dengan hukumnya Allah itu pasti dzulmun, itu pasti batilun, dan ujung-ujungnya nanti adalah kerusakan negara dan kerusakan penduduknya. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat ke-50, "Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun." Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya itu akhir yang kita bahas kemarin. Sekarang wa bihadza al-yaqini, dan juga dengan keyakinan kita akan hal yang diterangkan di atas, bahwa manusia harus yakin bagaimanapun keberadaan alam semesta ini, pasti Allah lah yang menjadi hakim, menghakimi hamba dan sesama hamba dalam perkara-perkara qada dan qadar, dan juga dalam perkara-perkara syariatnya. Jika orang yakin akan seperti itu, menerima dakwah yang demikian, maka yudhinu al-ibadu li ahkamillahi asyariyah, akan membuahkan buah yang agung, yaitu para hamba, para al-ibad, mereka akan yudhinu, mereka akan patuh, taat kepada hukum-hukum Allah yang asyariyah, hukum-hukum yang mendatangkan ridhonya Allah, hukum-hukum yang mendatangkan mereka dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, li ahkamillahi asyariyah. Wa yunafidunaha, dan mereka akan meneruskan hukum-hukum Allah itu, tidak akan menghalangi, merintangi, membelokkan, menganggurkan. Dia akan meneruskan, akan mempraktekkan, akan mewujudkan, dan dalam mewujudkannya adalah alama aradallahu biha, akan mereka wujudkan, mereka praktekkan sesuai apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, sesuai tafsiran yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan melaksanakan hukum-hukum syar'inya Allah sesuai tafsiran yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sawaun wafaqat ahwa'ahum am khalafatha,
tetap mereka akan melaksanakan sesuai tafsir dari Allah, walaupun hukum-hukum itu menyelisih hawa nafsu mereka. Tidak hanya yang wafaqat ahwa'ahum, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi mereka akan melaksanakan hukum-hukum Allah sesuai tafsiran yang Allah kehendaki, sama saja hukum itu sesuai dengan kemauan mereka ataupun menyelisih kemauan mereka, tetap mereka akan melaksanakan hukum-hukum itu sesuai tafsiran yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kama annahum mut'inuna li ahkamillahi al-qadariyah. Nah, yang seperti itu, kepatuhan mereka melaksanakan hukum Allah sesuai kehendak Allah, itu adalah sebagaimana mereka semua, ini fakta dan kenyataan, semua manusia tanpa kecuali, terbukti mereka semua di dunia ini mut'inuna, semua mereka patuh tunduk kepada hukum-hukum Allah pada al-qadariyah, hukum-hukum alam. Semua manusia tanpa kecuali tunduk kepada hukum-hukum Allah pada hukum alam. Semuanya mesti membutuhkan makan. Tidak ada yang bisa tanpa makan. Semuanya membutuhkan minum. Semuanya membutuhkan tidur, semuanya merasa senang dengan pasangan hidupnya. Itu namanya annahum mut'inuna li ahkamillahil qadariyah. Nah, kalau mereka dalam hukum alam, mereka semua tunduk patuh kepada hukum Allah, semestinya mereka dengan keyakinan yang mantap itu melaksanakan hukum-hukum Allah asy-syar'iyyah sesuai yang Allah kehendaki, apakah hukum itu cocok dengan hawa nafsunya ataupun menyelisihinya, akan mereka utamakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang fakta di dunia mengatakan faqada'uhu nafidun fihim. Qada'nya Allah, takdirnya Allah, keputusan Allah di alam semesta ini nafidun fihim, pasti terjadi, pasti terlaksana, tidak ada penghalang, berlaku pada mereka semua. Berlaku pada semua kita, semua para hamba. Wahum mustaslimuna lahu, semuanya menyerah kepada hukumnya Allah. Semuanya pasti tidak bisa menolak hukumnya Allah. Wa radu dalika amkarihu. Mereka itu memang merasa ridho, senang dengan hukum itu, ataupun mereka tidak senang, tetap mereka pasti mustaslimun. Semua pasti harus dan terbukti pasti mereka menyerah, pasti mereka nurut apa yang menjadi ketetapan Allah, sunnatullah. Apa yang menjadi sunnatullah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. Nah, itu semua itu sebetulnya dalil yang sangat nyata, dalil yang gamblang. Semestinya hamba ini patuh kepada hukum-hukum Allah yang asy-syar'iyyah, petunjuk-petunjuk Quran dan Sunnah yang Nabi contohkan, dan mereka melaksanakannya sesuai yang Allah inginkan. Apakah itu hukum mengikuti sesuai hawa nafsu ataupun tidak, tetap mereka mengutamakan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya begitu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang demikian sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 83. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'aw wa karha wa ilaihi yurja'un. Ali Imran ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan
suka maupun terpaksa. Di semua dengan suka atau terpaksa, pasti semua mereka berserah dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga nantinya hanya kepada Allah lah semua mereka akan dikembalikan. Semua menunjukkan kepada kita, menerangkan kepada kita, kalau memang hukum-hukum alam ini dalam sunnatul semuanya harus mengikuti sunnatullah, senang atau tidak, maka semestinya kita itu memakai syariat Allah walaupun itu syariatnya sesuai hawa nafsu kita ataupun tidak. Kita mengutamakan syariat Allah demi kebahagiaan kita nanti di dunia ini dan di yaumul qiyamah kelak. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kelanjutan dari materi dakwah ilallah. Materi yang kita sampaikan, yang diajarkan di dalam kita ad-dakwah ilallah. Wa da'watu ilallahi ta'ala da'watun ila ibadatillahi wahdah. Berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, artinya seruan, menyeru manusia, mengajak mereka agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Imanan wa yaqinan bi annahu la yastahiqqul ibadata ahadun siwahu. La malakun wala nabiyyun wala waliyun wala ghairuhum. Mengajak mereka untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam keyakinan, dalam iman. Ya, kita harus punya iman dan keyakinan bahwa sesungguhnya bagaimanapun hebatnya Tuhan selain Allah, tetap la yastahiqul ibadata ahadun siwahu. Tetap tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah seorang pun selainnya Allah. Betapa hebatnya malaikat, hebatnya nabi, hebatnya wali. Semua mereka tidak ada seorang pun yang yastahiqul ibadah, yang berhak mendapatkan peribadahan sama sekali. Peribadahan seluruhnya hanya untuk Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang pun mendapatkan peribadahan, baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu wali, dan selain mereka. Bagaimanapun hebatnya wali, nabi, malaikat, kalau kita imani, kita yakini, tidak ada seorang pun dari mereka yang berhak mendapatkan peribadahan. Yang berhak mendapatkan peribadahannya Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, Sang Pencipta. Hebatnya malaikat, nabi, wali tidak sampai menciptakan alam semesta. Tidak sampai menciptakan alam semesta. Oleh karenanya mereka semua tidak berhak mendapatkan peribadahan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi malaikat, nabi, wali, juga selainnya semua nggak ada yang berhak mendapat peribadahan. Hanya Allah yang berhak. Kenapa? Li'annallaha huwal khaliqu wahdah. Karena sesungguhnya Allah lah, dia semata-mata satu-satunya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Malaikat hebat, tapi kehebatannya tidak sampai mencipta. Nabi hebat, tapi kehebatannya tidak sampai menciptakan alam semesta. Wali juga hebat, tapi bagaimana hebatnya wali tidak sampai menciptakan alam semesta. Juga selain mereka. Dia yang berhak hanyalah Allah, karena Allah lah huwal khaliq. Dialah satu-satunya Sang Pencipta. Fayajibu ayyakuna huwa al-ma'buda wahdah. Maka wajib, maka harus dialah Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya al-ma'bud, satu-satunya yang berhak diibadahi. Ini pengertian dan isian dakwah ilallah. Jadi ad-dakwah ilallahi Subhanahu wa ta'ala mesti seruan, ajakan untuk mengajak mereka hanya menyembah Allah. Jadi mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa ta'ala
huwal khaliq, satu-satunya sang pencipta. Jadi untuk disembah itu dia mesti mencipta. Dan tiada pencipta selain Allah. Oleh karenanya dakwah ilallah itu dakwah yang adil, dakwah yang ihsan, dakwah yang hak. Karena apa? Karena menyeru manusia hanya menyembah kepada satu-satunya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya termasuk juga pengertian dakwah ilallah. Ad-da'watu ilallahi ta'ala dakwatun ilal imani al-jazimi bi kulli ma sabata lillahi ta'ala min asma'in aw sifatin min tariqi kitabillahi aw sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa annaha kullaha sifatun haqiqiyatun sabitatun lahu alal wajhi al-la'iqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Ad-da'wah ilallahi ta'ala artinya adalah dakwah, seruan, mengajak seluruh manusia, mengajak semua masyarakat, tetangga, keluarga, nusa dan bangsa ini, mengajak mereka untuk iman yang jazim, iman yang kokoh, iman yang tidak ragu dan bimbang, iman yang tidak goncang, iman yang mantap, mengimani semua nama-nama, sifat-sifat yang sabata lillah, yang tetap untuk Allah. Mengimani nama-nama dan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya untuk dirinya. Di nama-nama sifat yang tetap untuk Allah, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, kita harus punya al-imanul jazim. Dan di dalam mengimani ini, mengimani nama-nama dan sifatnya ini harus min tariqi, melalui jalan kitabillah. Apa yang diberitakan di dalam Al-Quran, atau apa yang diberitakan oleh Rasulnya dalam sunnati rasulihi, dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan cara yang lain, bukan lewat jalan yang lain. Kenapa? Memang jalan yang mampu menghantarkan kita untuk punya al-imanil jazim, mengimani nama-nama dan sifatnya Allah, itu hanya bisa melalui tariqi kitabillahi au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tariqun akhar, enggak ada jalan lain yang bisa menghantarkan manusia kepada al-imanil jazim bikulli ma sabata lillahi ta'ala min asma'in wa sifat selain jalan ini. Demikian juga selain kita punya al-imanil jazim, dalam mengimani semua nama-nama dan sifat itu, kita harus yakini wa annaha kullaha, bahwa nama-nama dan sifatnya Allah kullaha semuanya itu adalah sifatun haqiqiyatun. Itu adalah sifat yang hakiki. Sifat yang hakiki, ya, bukan majas. Hakiki. Hakiki sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sabitatun lahu, sifat yang pasti tetap ada padanya Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengimaninya sifat yang hakiki itu sesuai sisi yang layak dengannya, dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimaninya dengan tanpa tahrif, tanpa mentahrif dalam lafaz-lafaz kitab, lafaz-lafaz sunnah, jangan ditahrif, jangan dirubah bunyinya dengan penambahan huruf, penambahan kata, atau dengan menguranginya. Juga wala ta'til, dengan tanpa ta'til, dengan tanpa mengingkari makna-maknanya secara majas apalagi secara hakiki. Wala takyif,
Dan kita dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat itu kita dengan tanpa takyif, tidak kita kaifiyahkan. Nah, dialah Allah Ta'ala yang mengetahui hakikat sifatnya. Sedangkan manusia semuanya tidak mengetahui hakikat sifatnya kecuali sebatas apa yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena jangan menambah-nambah takyib sendiri, mengkaifiyahkan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi selain Quran dan Sunnah. Dan juga tanpa tamsil, tanpa diserupakan. Di sifat-sifatnya Allah diimani itu hakikiyah dan tanpa diserupakan. Kita faham dengan sifat-sifat itu, faham secara bahasa. Secara makna yang dohir, tanpa diserupakan dengan sifat-sifat makhluknya. Hal yang demikian sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Asy-Syura ayat 11. Ayat 11. Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dialah Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasang-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Nah, ini adalah kesempurnaan Allah. Seperti ini yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini dalil yang menerangkan bahwasanya kita mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu tanpa dengan takyif, tanpa dengan tamsil. Kenapa? Karena tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Kita harus dengan iman sesuai sisi yang layak, tanpa taktil, tanpa tahrif. Karena apa? Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya masih pembahasan tentang pengertian dakwah ilallah Subhanahu wa Ta'ala. Wa da'watu ilallah ta'ala da'watun ila ittiba'i asyiratil mustaqim. Dakwah ilallah adalah dakwah, seruan, mengajak segenap manusia ini, mengajak mereka kepada ittiba, mengikuti jalan yang lurus. Masya Allah, ini fitrah ya kan? Fitrah. Ini namanya dakwatu khairin wa haqqin. Ini dakwah yang baik dan benar, mengajak manusia untuk mengikuti asyiratil mustaqim. Demikian juga yang dimaksudkan dengan asyiratil mustaqim, jalan yang lurus, adalah syiratil ladina an'amallahu alaihim, jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Masya Allah. Jadi dakwah ilallah ini adalah mengajak mereka mengikuti jalan yang lurus. Dan yang dimaksudkan asyiratil mustaqim adalah jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Bukan nikmat yang relatif.
bukan nikmat yang bersyarat, tapi nikmat yang mutlak. Jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat-nikmat yang mutlak. Siapa itu? Yang mereka diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang mutlak, yang jalannya dinamakan as-siratil mustaqim minan nabiyyin, dari para nabi. Was-siddiqin, dari para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan apapun yang nabi bawa. Wasyuhada, para syuhada, orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Para salihin, orang-orang yang saleh, yang menunaikan hak-hak mereka kepada Allah, hak-hak mereka kepada sesama hamba Allah. Syiratillah alladzi wada'ahu li ibadihi. As-syiratil mustaqim adalah jalannya Allah. Jalan yang didirikan oleh Allah. Nah, di dakwah ilallah, dakwah mengajak mereka mengikuti as-syiratil mustaqim. Apa itu? Yaitu jalan yang didirikan oleh Allah. Syiratillah, jalannya Allah, yang Allah lah yang mendirikannya untuk para hambanya, musilan ilaihi. Dengan jalan Allah itu, musilan ilaihi, menghantarkan para penempuhnya, para penitinya ilaihi, sampai kepada Allah, wa muslihan li umuri dinihim wa dunyahum, jalan yang akan memperbaiki, membuat maslahahnya semua perkara-perkara din mereka dan perkara-perkara duniawiyah mereka. Ini dakwah ilallah, adalah dakwah ila ittiba'i as-siratil mustaqim. Wa bihadza al-ittiba', dengan mengikuti as-siratil mustaqim ini, tanqati'u turukul ibtida', maka akan tertutuplah semua jalan-jalan bid'ah. Allati yudallilu mubtadi'uha ba'duhum ba'da. Jalan bid'ah yang mana para pelakunya, sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain, saling tuduh-menuduh bahwa yang tidak serupa dengan mereka sesat. Itu semua akan sirna. Tidak akan terjadi hal itu asalkan manusia mereka mendapatkan dan menerima hadal ittiba', mengikuti hal ini, mengikuti as-sirati al-mustaqim. Fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Juga jalan yang bid'ah ini, selain sebagian mereka menyesatkan sebagian yang lain, wa tatafarraqu bihimul ahwa'u an dinillah. Juga hawa-hawa nafsu mereka itu, yang memang karena mereka meninggalkan as-siratil mustaqim, ya kan? Mereka kan meninggalkan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, meninggalkan jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Akhirnya mereka terjerumus kepada mengikuti hawa nafsu, dan hawa nafsu ini tatafarraqu bihim, mencerai-beraikan mereka, menjauhkan mereka an dinillah, menjauhkan mereka dari agama Allah. Akhirnya mereka wa yattabi'una ghaira ma amarahum bihi maulahum. Akhirnya mereka mengikuti apa yang tidak Allah perintahkan kepada mereka. Mereka mengikuti apa yang tidak maula, apa yang tidak Tuhan mereka perintahkan. Di Tuhan memerintahkan A, malah mereka mengikuti perintah yang lain. Yattabi'una ghaira ma amarahum bihi maulahum. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am 53. Qala ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am ayat 53.
Al-An'am 53. Ya. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apaan ya? Al-An'am 153. Ya. Al-An'am 153. Wa anna hadha sirati mustaqimah. Ini wa anna hadha sirati mustaqimah. Wa anna hadha, dan bahwa yang kami perintahkan ini, kata Allah, adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jangan kau ikuti semua yang selainnya. Karena semua jalan-jalan yang lain itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita diperintah oleh Allah mengikuti jalan Allah. Wa anna hadha sirati. Dan jalan Allah inilah jalan yang lurus. Diikutilah itu. Nah gitu. Kemudian kita harus konsekuen dengannya dan jangan sampai mengikuti semua yang selainnya. Kenapa? Akan mencerai-beraikan. Akan menjauhkan kalian dari jalannya Allah. Akhirnya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua Allah wasiatkan, Allah perintahkan agar kita bertakwa. Wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga dengan menjauhi jalannya Allah, wa yaqauna fi ma nahahumullahu anhu minat tafarruqi. Akhirnya juga mereka terjerumus, terjatuh di dalam larangan Allah. Apa itu yang larang? Allah melarang bercerai-berai, at-tafarruq. Haitsu yaqulu ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah berfirman, Dia telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini seperti apa yang Dia telah perintahkan kepada Rasulnya yang pertama Nuh, dan juga apa yang telah kami wahyukan kepada kamu dan apa yang kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Musa, Isa. Apa itu? An aqimuddin, tegakkanlah din Allah ini. Tegakkanlah as-siratal mustaqim ini. Janganlah kalian bercerai-berai. Janganlah kalian bercerai-berai, jangan menyimpang darinya. Itu akan menjauhkan kalian dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan yang baik kali ini. Kita tutup Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana
wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.